Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Labib. Ya, oke. Dalam video ini kita akan mempelajari yang namanya data table ya, menyambungkan data table ke database. Contohnya jadi seperti ini ya. Nah, nanti dashboard pertama kita ganti jadi dashboard data mahasiswa gitu ya. Nanti isinya nanti mungkin ada nama Mubarok, kemudian ada NIM-nya, kemudian data semesternya, semester berapa gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja gitu ya, tanpa memperpanjang waktu. Yang pertama kalian siapkan Visual Studio Code-nya. Kemarin kita kan sudah masuk di file apps ya. Dan di sini saya pakai admin LTE versi 4 gitu ya. Jadi agak berbeda dengan teman-teman yang memakai admin LTE versi 3. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah teman-teman harus membuat data di si kampus, kemudian masuk ke disk. Di sini kita tambahkan apa namanya ya? Oh iya, sebentar teman-teman. Nah, iya ya. Kita tidak usah pakai yang apps ya, kita langsung pakai saja yang app. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama kali kita harus buat adalah namanya di disk ya, karena saya sudah buat datanya, jadi kita harus buat yang baru ya. Kita buat filenya namanya data, kita tambahin s, data mahasiswa ya, mahasiswa.php. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jika sudah, maka kita harus menuliskan PHP terlebih dahulu ya di sini. Kemudian kita akan mengikuti contoh yang ini ya teman-teman ya, yang di atas. Kemudian kalau kita inputkan username yaitu tentang koneksi teman-teman ya. Jadi kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu. Kita buat di sini koneksi. Koneksi ya. Nah, seperti ini. Grand MySQLi connect ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di dalamnya kita taruh localhost ya. Kemudian root, titik 2 biarkan saja kosong ya. Kemudian di sini adalah DB kampus, DB si kampus ya, DB si kampus. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan mengkoneksikan ya, jika ya, jika apanya seperti ini ya. Silakan di screenshot ya, mungkin kalau ada yang lupa atau sesuatu yang salah gitu ya. Berhasil. Nah, kemudian di bawahnya
Jadi hanya if saja ya tadi ya harusnya, yang else tidak usah. Oke. Maka di sini saya akan mengikuti dari sini ya, ambil data mahasiswa. Yang pertama adalah SQL terlebih dahulu. Akan membuat variabel dari SQL ya. SQL ya, benar kali seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di bawah kita bikin connect ya, koneksi ya, sama ya seperti di sini ya. Result ya, result salah. Oke, sekarang kita akan membuat tabel pembayaran ya. Kita caranya membuat result MySQL koneksi SQL. Nah, seperti ini teman-teman di DPIDN ya. Kita base DPIDN, Ini kita lihat lagi, lalu kita ke new. kemudian tutup kurung dengan PHP-nya teman-teman. Oke, boleh kita kasih nama. Setelah itu lanjutkan lagi dengan doc type. Ini untuk file tabelnya nanti ya teman-teman ya. Jadi kita harus membuat terlebih dahulu ya, karena kalau kita buatnya secara manual itu lama gitu ya. Jadi saya sarankan untuk kalian itu memakai AI ya teman-teman ya, pakai AI. Dikarenakan kalau pakai admin LT versi 4 itu dia tabelnya berbeda dengan yang versi 3 ya. Kalau yang versi 4 nanti tabelnya seperti ini, jadi tidak cocok untuk tabel mahasiswa itu. Nah, jadi seperti itu. Auto incrementnya yang Ini langsung saja kita copy ya, dia otomatis primary ya. Lalu kita copy ke bawah untuk HTML-nya teman-teman. Oke, coba sekarang kita ke Copy. pembayaran, lalu ke struktur. Kita taruh di sini, paste. Nah, Di sini kita insert ya. jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk prompt-nya kalian bisa ikuti prompt seperti saya ini ya. Nah ini, buatkan saya sebuah tabel daftar mahasiswa beserta dengan number, NIM, semester, dan nomor telepon tidak usah ya teman-teman ya, harap dihilangkan saja. Terus yang mana tabel ini mau dijadikan sebagai dashboard data mahasiswa dan nantinya juga akan disambungkan ke database yang ada di PHP MyAdmin. Tentunya dengan format PHP dulu ya teman-teman. Buatkan saya sebuah tabel daftar untuk di PHP gitu ya, yaitu mahasiswa beserta nama. Nah begitu teman-teman. Kemudian pasti di sininya nanti berbeda ya teman-teman ya. Biasanya namanya tidak sesuai, maka nanti bisa kita edit sendiri gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat ini ya, yang ini tuh dia sudah menjadi seperti jika kita lihat di sini ya, mana Baru satu ya. sudah dis, kita coba dis datas mahasiswa HP. Nah maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman, dashboardnya. Nah tapi dashboard ini kita akan masukkan ke dalam ini ya, tabel ini. Jadi sidebarnya masih ada dan navbarnya juga masih ada ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengganti header yang semula gitu ya. Header yang ini yang banyak include-nya tadi, yang sudah kita include ya. Ini kan bukan head tapi main. Ini main ini. Jadi kalau dia include-nya main di index ya, ini kan sudah saya ubah, saya kembalikan lagi ke main ya, main, maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah tadinya awalnya seperti ini,
maka harus kita include ya teman-teman ya, include ke contohnya datas Kita buat lagi yang barusan kita pakai gitu ya. insert. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ini 1, 2, 3. Belum keluar ya teman-teman ya, dikarenakan ini anak mahasiswa. Oke. kita go. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sebelumnya ya, kalau belum ada data di database, maka dia akan error ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kalian belum mempunyai data apa-apa di database. Contohnya TB ya, mana ya? Sebentar. Nah, ini misalkan tidak disambungkan ke database dan tidak ada tabelnya, maka dia akan menjadi error ya teman-teman ya. Lihat. Nah, ini jika kalian belum membuat database-nya teman-teman. Nah, jadi cara membuatnya adalah kalian pergi ke phpMyAdmin, terus kalian membuat sebuah table ya teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini, hampir sama kayak yang tadi ya. Jadi nah ini ya, maka nanti akan tampilannya seperti ini gitu kayak kan. Ketika membuat table, nanti ID, nanti isinya berapa gitu ya kan. Isinya mungkin tadi itu ada sekitar 10, saya isi di sini ya. Kemudian varchar, nah, oke, tinggal save saja. Sudah di save, kemudian tinggal karena di sini saya sudah, kita tambahkan lagi di sini contohnya itu pakai insert ya, ke SQL, kemudian insert. Nah, ini PD-nya kita ganti jadi 3 ya, 3 karena di yang kedua dan pertama sudah. Kemudian value yang kedua kita kasih nama, sebut saja namanya Ucup ya, Ucup. Kemudian di NIM-nya, bagian NIM kita beri NIM-nya itu 088 ya teman-teman ya, 088. Kemudian di bagian value-nya, di bagian semesternya kita isi semester 7 misalkan ya, semester 7. Kemudian kita go ya, kita save, maka dia akan tersave di sini ya teman-teman. Nah, ini ya, 3 Ucup, NIM-nya 088 semester 7. Dan kita akan kembali ke sininya teman-teman ya. Nah, kita perbaiki dulu yang tadi ya, karena di sini saya nama database-nya itu DBC Kampus gitu ya teman-teman, ini di sini ya. Nah, ini DBC Kampus. Maka kita akan menamakan di sininya DBC Kampus. Kemudian yang di bawah tentang SQL select from ini itu harus tablesnya ya, tentang tablesnya. Karena di sini saya pakai TB mahasiswa. Kita akan memakai TB mahasiswa. Begini ya teman-teman, biar tidak error ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Karena nanti akan dipakai di sini ya teman-teman ya. Untuk resultnya dan akan dikirimkan. Oke, tadi ada yang kurang sedikit teman-teman. Ini MySQL clause-nya kita harus ada juga seperti ini ya. Silahkan di screenshot, kita copy, kita taruh di bawah sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke webnya dan kita lihat hasilnya ya. Ini kosong, masih error. Tadi sudah kita perbaiki, kita reload. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Di atas Mubarok, Mutiara, dan di bawah ada Ucup ya teman-teman. Dan NIM-nya juga sesuai ya, NIM 088, semesternya semester 7 gitu ya, sebagaimana yang sudah
kita isi tadi ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian di video kali ini. Kita lanjutkan nanti ya teman-teman. Oke, melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya adalah beberapa cara untuk mengubah nama ya, nama user. Nah seperti ini ya. Nah jadi misalkan salah satu contohnya seperti ini ya. Misalkan kita pilih admin, kemudian kita masukkan passwordnya ya, sukses. Maka di sini dia namanya menjadi coba super admin gitu ya. Nah sedangkan kalau tadi kita memasukkannya bukan admin tapi entahnya lam ya, karena saya sedang memasukkan satu username baru, passwordnya salah ya, lam 1 seperti ini ya. Nah maka dia akan menjadi labib ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan belajar cara menyambungkan nama di sini ke database ya teman-teman ya. Jadi caranya yang pertama adalah kalian buka VS Code, kemudian kalian buka indeks sini ya, bukan indeks yang ini, sorry, di disk ya. Nah seperti ini. Yang pertama kalian lakukan adalah menulis di sini seperti ini ya, PHP terus session start ya. Ini penting banget biar nanti terbaca seperti ini gitu ya, jadinya seperti ini gitu. Nah ini harus ada session startnya. Nah setelah itu kita pergi ke config ya teman-teman ya, config, bukan config, autentikasi. Nah di awalnya juga harus ditaruh session start ya, harus yang paling atas session start itu ya, diberi seperti itu ya, session start seperti ini, di dalamnya kosongnya aja. Kemudian di bawahnya itu ditambahkan seperti ini teman-teman ya, user MySQLi fetch array ya. Kemudian di dalamnya ada variabel query. Nah setelah itu ada session ya teman-teman ya, buat variabel session, dalamnya kasih nama, terus user, kemudian nama ya. Nanti saya jelaskan ini fungsinya untuk apa ya teman-teman ya. Yang penting ditulis dulu seperti ini. Kemudian jika sudah, kita masuk ke bagian karena di sini saya logonya di ini ya, di sidebar ya, di navbar maksud saya, bukan di sidebar. Maka kita masuk ke menu navbar ya teman-teman ya. Di sini kita cari navbar. Tadi sudah kita pisah-pisah ya pada video sebelumnya. Ini di navbar ini. Nah pasti bagian awalnya kan biasanya selalu seperti ini. Kita cari sebelumnya itu pasti namanya Alexander Pierce ya. Nah contohnya ini. Nah nanti kita kan kalau di yang belum jadi ya, contoh nih dia yang masih mentahan, admin seperti ini. Nah kalau yang masih mentahan namanya seperti ini ya teman-teman ya, Alexander Pierce ya. Nah itu nanti kita cari ya, kita cari. Nah ini misalkan di sini tadinya namanya Alexander Pierce ya, P Alexander Pierce. Nah dalamnya kita ganti jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi
apa namanya, kita hapus saja dulu nih, agak melek soalnya laptop saya. Dikasih PHP echo variable session nama gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang buat yang bawahnya itu, yang kalau dipencet nanti gini. Nah ini buat yang di sininya itu tadi ya. Nah untuk yang di sininya, yang di atasnya itu di bagian atasnya teman-teman, yang ini ya, yang span class yang ini seperti ini ya. Kita kasih PHP echo variable session, kemudian di dalamnya ada nama, kita kasih titik untuk jarak, untuk menambah sesuatu yang sama di dalam sini. Nah kemudian kita kasih garis miring ya, untuk sebagai isyarat bahwa dia itu sebagai apa, nama. Kemudian session level ya, untuk memberitahu bahwa dia ini berkedudukan seperti apa. Nah setelah ditulis seperti ini ya teman-teman ya, setelah ditulis seperti ini, maka kita akan balik lagi ya teman-teman ya, kan kembali lagi ke ini. Bentar. Kan sudah ya, ini harus seperti ini ya teman-teman. SQLi fetch array gitu ya, harus seperti ini. Nah ya, kemudian kita harus masuk ke phpMyAdmin. Ini untuk database-nya ya. Saya sudah buatkan contohnya di phpMyAdmin. Nah, contohnya di DB, di si kampus, di TB users ya. Nah, ini para usersnya ya. Jadi untuk menambahkan level, misalkan kita bikin satu lagi ya teman-teman ya, bikin satu lagi, kita SQL, kemudian insert. Sebentar, kita ke struktur terlebih dahulu. Nah nanti kita tambahkan satu lagi nih, misalkan ini tadinya tidak ada gitu ya, ini dihapus. Kemudian cara menambahkannya adalah ini add 1 gitu ya. Ini mungkin after level atau after password ya tentunya ya, kalau sebelumnya itu. Nah tinggal di go gitu ya. Nah di go nanti akan dia akan membuat seperti ini ya teman-teman ya, nanti dalamnya pakai enum ya, contohnya gini. Nah ya, level 6 gitu gitu teman-teman ya. Nah kemudian sudah ya, kita ke SQL misalkan seperti ini, kita insert, tambahkan username baru ya, ini 3, kemudian namanya mungkin siapa, kita tambahkan saja Zara gitu ya. Kemudian username-nya mungkin Zaza 1 gitu ya. Kemudian passwordnya itu 1223, dan levelnya dia berkedudukan sebagai operator ya, operator gitu. Nah, kemudian kita klik go menyimpan. Nah, maka dia sudah tersimpan di sini. Dan jika kita coba ya di sini, kita kembali lagi ke sininya ya, ke halaman login, maka dia sudah terdaftar di sini teman-teman, Zaza 1 gitu ya, 1223.
Nah, maka dia sudah bisa masuk, sukses. Nah, maka namanya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi Zara gitu ya. Jadi dia akan sama dengan seperti yang kita tuliskan di sini di database ya. Dia akan mengambil nama dari database. Ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi sudah kita buat, sudah saya edit lagi biar dia ada di sini. Dashboard 2. Oke. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Labib nih ya. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas yang namanya hak akses users ya. Jadi kalian tuh yang pertama harus membuat di ini terlebih dahulu di mana sidebar ya. Di sidebar itu kalian harus membuat seperti ini ya teman-teman, karena tadi sudah ya sebelumnya ada video sebelumnya kita sudah membuat level tentang levelnya itu super admin jaga operator. Kita buat seperti ini teman-teman ya, di .php if session level super admin include-nya ya sebelumnya saya jelaskan juga. Jadi nanti ketika di Laragonnya di sini ya. Nah, nanti kalian juga harus membuat di sini folder baru ya, folder baru, misalnya folder baru gitu. Nanti silakan kalian beri nama di itu menu ya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, di dalamnya nanti ada namanya operator dan super admin. Dia itu nanti cloningan dari sidebar ya. Sidebar nanti kalian copy paste ya, kalian masukin sini, nanti kalian copy paste 2 ya, nanti kalian ubah namanya yang satu jadi operator, yang satu jadi super admin. Caranya gimana teman-teman ya? Jadi yang super admin ini dia tidak ada yang dihapus sama sekali ya teman-teman ya, tidak ada yang dihapus sama sekali. Nah, tapi kalau yang operator dia itu ada beberapa yang dihapus ya. Contohnya dari sini ya, dari awalnya di bawah dashboard itu nanti dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti tombol-tombol di sidebar itu dihilangkan ya teman-teman ya. Hilangkan sampai bawah itu, nanti yang disisakan hanya widget, generate, dan juga dashboard ya teman-teman. Dan tentunya ini kita ganti nama saja ya, ganti nama. Mungkin di sini ini ya, users gitu kan. Yang nama dashboard, yang pertama dashboard saja, terus yang kedua dashboard mahasiswa ya, data mahasiswa, sorry. Nah ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita ganti jadi kembali teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi dan nanti kalian sudah membuat seperti ini ya operator dan juga super adminnya. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu sidebar dan kita membuat kode seperti ini teman-teman. Kan tadinya ini juga ada ke bawah yaitu posisi nav. Jadi contohnya seperti ini ya.
nanti ada posisi nav dari nav paling atas sampai nav paling bawah ya, sini itu nanti di sidebar dihapus semua ya teman-teman ya, dihapus semua navnya dari atas sampai bawah gitu. Yang div sama aside ini jangan ya, jangan, nanti akan terjadi error ya teman-teman ya. Nah jadi di seperti itu kan ya teman-teman ya, maka dia akan jadi sesuatu seperti ini ya teman-teman ya. Nah gitu, itu fungsinya ini tadi ya teman-teman, agar berbeda gitu ya, yang tipenya operator dan juga super admin itu beda. Ini misalkan Labib operator, maka dia akan tampilan di sidebarnya cuma sebatas ini saja ya teman-teman ya, ini saja. Tapi beda halnya jika dia itu adalah super admin ya, admin 1 2 3 4 5. Nah sukses ya. Nah maka dia akan tetap lengkap ya teman-teman ya, pilihannya tetap lengkap. Nah seperti ini, masih ada pilihannya, masih banyak gitu ya teman-teman ya. Ini ya, nah seperti ini teman-teman. Lengkap gitu. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Oke, pada video kali ini kita akan membuat yang namanya kotak logout ya, logout untuk kembali lagi ke halaman login ya teman-teman ya. Oke, pertama kita jalankan dulu Laragonnya, kemudian kita buka VS Code kita ya. Nah, hal yang perlu kita rubah adalah yang pertama ya. Yang pertama itu di file sidebarnya ya, di file sidebarnya yang mana kalau kita lihat di sini di apps gitu ya. Bentar, ini rada-rada nge-lag, jadi tolong dimaklumkan ya, karena RAM saya laptop masih RAM 8 gitu ya. Nah, coba kita masukkan dulu ya RAM 1 dan 1 2 3 4 ya. Kemudian sukses. Setelah kita masuk, nah kita akan membuat yang seperti ini ya teman-teman ya, tentang logout ini teman-teman. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah yang utama kita hapus dulu yang di sini. Di mana gininya? Ini ya tentang yang operator ya, karena silam 1 ini dia, yang ini ya, dia Labib ini dia sebagai operator ya. Ini tadinya kita anggap aja nggak ada ini ya, nggak ada ini, kita hapus ya, kita hapus gitu. Seperti ini ya. Nah setelah itu salah. Nah itu caranya. Yang pertama adalah ini ya, nang widget kita copy saja, ini copy paste ke bawah. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah dia akan menjadi seperti ini. Nah ini kita hapus saja, namanya jangan widget, kita tulis logout ya, logout. Nah kemudian kita akan melihat perubahannya. Nah di sini jadi seperti ini ya. Nah yang kan kita rubah adalah ikonnya dan juga ini ya, fungsi dari tombol ini. Ini juga ya tanda ininya. Oke, dari tanda panahnya kita hapus saja yang ini. Nah kemudian untuk ikonnya, karena di sini memakai Bootstrap, jadi kita harus ke website Bootstrapnya terlebih dahulu ya.
bootstrap. Kemudian setelah itu kita masuk ke bootstrap. Setelah kita masuk, kita pencet icon ya, icon. Ini hapus saja, sudah tidak berfungsi. Nah, kita cari di sini tombol power ya, power seperti ini ya teman-teman ya. Nah, maka dia akan ada yang seperti ini ya. Nah, kita ambil, kita masuk ke dalam, dan ini kodenya ya, class BB power ya. Dan yang akan kita ubah hanya ininya saja ya, karena ini tadinya bbox sim field, jadi kita ubah jadi b power ya, seperti itu teman-teman. Maka dia juga akan berubah di sini ya. Nah, dia sudah berubah logonya menjadi logo power ya teman-teman ya. Kemudian agar dia warnanya menjadi merah, kita tambahkan saja di sini teks Dangerous ya. Ya, Dangerous seperti ini teman-teman. Maka dia akan menjadi warna merah ya. Oh, ketambahan S, jadi dia tidak bisa seperti ini, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di dalamnya kita tambahkan fungsi ya. Sebelumnya kita harus membuat di dalam disk ini ya, di dalam disk itu namanya file logout.php ya. Nah, di dalamnya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi php session start, kemudian unset session, kemudian nama, bawahnya ada header, location, index, yang mana ini nanti akan mengarahkan kita ke indeks yang ini teman-teman, indeks yang untuk login. Nah, kemudian setelah dibuat file logoutnya, maka kita masuk ke PHP lagi teman, ke indeks PHP yang ada di sini ya. Indeks PHP yang ada di sini, kita harus menulis seperti ini teman-teman. Ini ya, di bawah session start kita tulis if session, nama, header, location ya, untuk menyambungkan kita kepada indeks PHP yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di indeks yang kedua juga sama seperti itu ya. Di sini kita tambahkan if session. Nah, seperti ini ya teman-teman, sama seperti ini. Oke. Jika sudah seperti itu, mari kita sambungkan saja di sini di operator. Ini heratnya kita ubah ke bagian logout, ya. Logout.php. Maka dia akan bisa tersambungkan ya. Contohnya kalau sebelumnya kan tidak bisa nih, PH maka dia tidak akan mau ya teman-teman ya, tidak mau. Dan jika kita tulis di sini PHP sesuai filenya di sini ya, maka dia akan bisa ya, bisa dipencet. Nah, dia akan kembali ke form login seperti itu teman-teman. Atau mungkin jika kalian ingin memakai opsi yang lain bukan unset, itu kalian bisa memakai session destroy ya teman-teman ya. Coba kita nonaktifkan unsetnya dan kita aktifkan destroy-nya. Nah, maka dia juga akan bisa ya, akan sama seperti itu teman-teman fungsinya ya. Coba lam 1 2 3 3 4. Nah, dia akan sama fungsinya seperti itu ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Jadi kita di sini akan menambahkan ini ya, modal, yaitu tombol tambah data gitu ya, yang nanti akan tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ada numbernya, nanti namanya siapa, nimnya siapa, dan semester berapa, jadi seperti ini ya, gitu teman-teman. Oke. Langsung saja tanpa basa-basi kita langsung pilih
Yang pertama kita harus membuka di sini dulu ya. Nah, di sini kita harus menambahkan yang namanya folder ya teman-teman ya. Kita tambahkan folder misalkan gitu, namanya add ya. Yang ini karena sudah saya buat, kalian langsung buat saja sendiri gitu ya. Langsung tambahkan add gitu. Nah, kemudian di dalam add ini kita tambahkan folder namanya itu tambah data.php gitu ya, karena saya sudah di sini jadi tidak usah gitu ya, tinggal kalian tambahkan saja. Nah, di dalam tambah data itu kita biarkan kosong saja dulu. Nah, sekarang kita ke data mahasiswa ya teman-teman ya. Nah, di data mahasiswa ini kita harus menambahkan tombol modal dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita bisa cari di Bootstrap ya teman-teman. Kalian tinggal cari saja ke webnya Bootstrap ya, tinggal kalian pilih, misalkan kalian nyari di Google gitu ya, di Bootstrap. Nah, tinggal kalian pilih ini teman-teman. Nah, kalian pencet saja, maka dia akan mengarah ke sini ya. Kemudian kalian pilih docs. Kemudian setelah itu kalian cari modal ya, modal. Kita tunggu. Nah, kemudian kalian pilih yang ini teman-teman ya, launch modal, demo modal. Nanti kalian copy, kemudian kalian pastekan di bawah sini, di bawah dashboard data mahasiswa. Di data mahasiswa nanti di sini ada body, div, class, container, H2. Nanti di bawahnya kita tambah itu ya teman-teman. Kita copy kita paste di sini, set. Nah, tentunya nanti tampilannya bukan kayak gini gitu ya. Nanti yang diubah itu tampilan ininya teman-teman ya. Ini nanti kita ubah namanya jadi misalkan tambah data gitu ya, agar jadi seperti ini tampilannya, tambah data. Ini tambah data. Oke, nanti yang kita ubah lagi itu nanti bagian sininya ya teman-teman ya. Bagian sininya nanti kita cari lagi yang namanya dia itu namanya ini ya, apa sih namanya, name. Nah, cari aja ini, saya lupa namanya ya teman-teman ya. Sebentar, saya lihat dulu. Dia itu namanya row ya, placeholder row. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Di mana bagian card? Oh, bukan card, tapi di sini. Oh, placeholder ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan seperti ini ya. Pokoknya nanti tambahannya seperti ini teman-teman ya. Div class row call, pokoknya silakan di screenshot saja. Nah, jadi tiru ya. Ini seperti ini, sesuai dengan ininya, isi-isinya. Jika sudah, kita tambahkan di paling atas di modal sini, itu namanya adalah form method ya teman-teman, seperti ini. Saya ditiru ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti di bawahnya ada form penutupnya ya, di paling bawah setelah sini ya. Oke, setelah itu kita masuk ke tambah data. Nah, di tambah data kita tambahkan include
ke yang mana dia akan mengarahkan kita ke dalam config ya, ke data config ini. Oke. Setelah itu kita tambahkan echo get. Nah, kemudian kita tambahkan query insert into TB mahasiswa, karena kita tadinya database-nya TB mahasiswa yang ini ya teman-teman ya. Nah, nama-nama yang nanti akan menjadi data di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian MySQL query, kemudian headernya kita masuk lagi ke index 2 agar tidak kemana-mana, yang mana nanti jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Misal kita tambahkan namanya seperti ini, 462332, semesternya semester 3, kita tambahkan. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oh, ininya tidak boleh sama ya, 5 gitu ya, karena sama. Nah ya, jadinya seperti itu ya teman-teman ya. Oh ya, ininya salah, 5. Nah, maka dia akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Labib. Oke, jadi pada kali ini kita akan membuat yang namanya ini ya, tombol data. Itu kemarin kan tadi kita udah bikin ini ya, tombol data. Seperti ini misalkan ya, maka dia akan menyimpan seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tombol hapusnya ya, yang mana nanti kalau kita klik nanti maka dia akan terhapus gitu ya. Ini kan sudah otomatis tersimpan di phpMyAdmin, namun jika kita hapus dia juga akan terhapus di phpMyAdmin-nya gitu ya. Dan di sini Labib ya. Oke, contohnya number 3 namanya Labib, dan name-nya asal aja. Nah, cuman ketika kita hapus maka dia akan terhapus gitu ya. Itu juga di local host MyAdmin-nya ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah kalian membuat seperti ini dulu ya, tulisan seperti ini di data mahasiswanya ya. Data mahasiswa di bawah ditambah lagi TD sendiri gitu. Kemudian isi ahrefnya seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika sudah maka kita akan membuat folder yang namanya, kita tambah folder di sini. Nama foldernya nanti kita akan namanya delete, dan di dalam delete itu ada namanya hapus data PHP gitu ya. Nah, dan di dalamnya isinya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini setelah menyambungkan ke config gitu ya, dan nanti maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, maka dia akan menghapus data yang ada di phpMyAdmin-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.